Pihak Timor Leste juga beberapa kali mencoba memasang patok batas di area tersebut, yang memicu protes warga NTT. Sekali kita kasih tunjuk gimana rasanya di dardor gitu ya. Kalau perlu kita invasi Ukraina jilid 2 gitu, kita buat bagaimana? Oke, gas. Selamat datang di channel Luli Kania. Bentrok dua desa lintas negara, Indonesia dan Timor Leste, satu WNI kena tembak. Sebelumnya juga satu WNI berinisial AB ditemukan meninggal saat berburu hewan liar pada tanggal 16 Agustus lalu. Kemudian yang terbaru, 25 Agustus 2025 pada hari Senin, UPF Timor Leste menembak seorang warga Indonesia yang bernama Paulus Kayet Oki di Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT. Konflik batas tanah ini terjadi setelah sejumlah warga negara Indonesia menolak pemasangan patok batas negara oleh warga Timor Leste. Sekelompok WNI menghentikan kegiatan pembangunan pilar batas negara yang dilaksanakan oleh warga Timor Leste karena diduga patok yang dibangun digeser sekitar 100 sampai 200 meter masuk ke wilayah Indonesia. Sekelompok WNI pun mengusir warga Timor Leste. Kemudian warga Timor Leste yang diusir tersebut melaporkan hal itu kepada pihak aparat Timor Leste. Selanjutnya, 7 personil UPF Timor Leste mendatangi lokasi dan melepaskan tembakan ke arah warga Indonesia. Sekelompok WNI melakukan perlawanan dengan menggunakan parang dan melempar batu. Menurut keterangan saksi WNI, di lokasi terdengar sekitar 8 kali letusan senjata. Akibatnya, seorang WNI, Paulus Kayet Oki, tertembak pada bahu kanannya. Diduga tertembak oleh peluru karet. Tapi ada juga laporan lain dari Kepala Desa Inbate, Mitias Eko, membeberkan kronologi penembakan terhadap Paulus. Menurutnya, penembakan berawal ketika sekelompok WNI hendak mencabut ilalang di lokasi untuk dibawa ke kampung. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok aparat Timor Leste memasang patok di kebun warga setempat. Dari situlah terjadi bentrokan antara aparat Timor Leste dan WNI. Dan kemudian, Paulus Oki tertembak di bahu kanannya. Paulus kemudian dibawa ke rumah sakit Kevemenanu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kemudian TNI Polri pun menuju ke TKP dan bersiaga di lokasi. Semoga saja pemerintah kita membangun banyak pos-pos perbatasan untuk TNI Polri agar siap siaga 24 jam untuk melindungi perbatasan. Karena jika hal ini diterlantarkan begitu saja, akan muncul berbagai resiko serius terhadap keamanan negara dan masyarakat. Contohnya, bisa saja pihak Timor Leste mematok seenaknya yang tidak diketahui oleh pihak Indonesia. Tapi bersyukurnya pada saat itu ada pihak WNI yang mengetahui kejadian tersebut. Namun jika tanah tersebut masih dalam status sengketa, alangkah baiknya aparat kita lebih intens berpatroli seperti aparat Timor Leste. Menurut informasi, status kepemilikan lahan Inbate yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara NTT belum 100% final karena masuk wilayah perbatasan yang masih bersengketa antara Indonesia dan Timor Leste. Secara administratif, warga yang tinggal di sana memiliki KTP Indonesia, sehingga secara administratif dan pelayanan publik termasuk wilayah Indonesia. Ada 12,56 hektar lahan di dekat Inbate yang masih diperdebatkan karena Timor Leste mengklaim itu bagian dari mereka. Sengketa ini muncul karena perbedaan interpretasi terhadap batas kolonial Belanda dan Portugal Perjanjian 1904 dan juga batas adat masyarakat lokal. Pihak Timor Leste juga beberapa kali mencoba memasang patok batas di area tersebut, yang memicu protes warga NTT.
Sikap pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan, patok tidak boleh dipasang sepihak sampai ada keputusan resmi Joint Border Committee atau JBC. Pemerintah kita mengatakan INBATE tetap masuk wilayah administrasi Indonesia, tapi area sengketa di sekitar patok masih menunggu kesepakatan bilateral. Lahan sengketa di sekitar INBATE belum tuntas dan masih dinegosiasikan. Warga NTT merasa tanah yang mereka garap turun-temurun selama puluhan tahun tidak terima diambil oleh pihak Timor Leste. Masyarakat perbatasan sangat menjaga kedaulatan tanah adat. Saat ada upaya klaim sepihak, mereka merasa martabat dan kedaulatan Indonesia diremehkan. Lebih baik mati di tanah sendiri daripada menyerah. Kata-kata ini pun sering muncul saat dalam konflik batas karena menganggap tanah tersebut warisan leluhur. Seorang warga NTT pun berharap pada Pak Prabowo. Saya sebagai orang NTT dengan Timor Leste itu saudara. Tapi kalau kalian tidak anggap kita saudara, main dor-dar-dor-der aja, berharap sekali Pak Prabowo kasih paham. Minimal latihan militer di perbatasan, sekali-kali kita kasih tunjuk gimana rasanya di dor-dar-dor-der. Kalau perlu invasi Ukraina jilid 2, begitu katanya. Nanti digas nangis, nanti digebar-gebar pakai tank harimau nangis, nanti didor pakai AK-47 nangis, merajuk ke PBB, bilang HAM, merajuk ke negara lain minta bantuan. Aduh, sebenarnya kita tidak ada masalah dengan masyarakat Timor Leste ya. Dengan masyarakat Timor Leste itu, saya sebagai orang NTT ya kita saudara begitu. Tapi kalau kalian tidak anggap kita saudara ya main dor-der aja, ya boleh lah ya. Sekali-sekali Pak Prabowo kita kasih paham gitu. Minimal latihan militer lah di perbatasan gitu ya. Kita show of force saja. Sekali-sekali kita kasih tunjuk gimana rasanya di dor gitu ya. Kalau perlu kita invasi Ukraina jilid 2 gitu kita buat bagaimana? Oke, gas. Ya tapi tidak semudah itu ya, walaupun sebagian masyarakat kita menginginkannya memberikan pelajaran. Pemerintah kita tidak mau melanggar hukum internasional. Nantinya akan dianggap melakukan agresi militer yang bisa memicu sanksi internasional. Kecuali pihak Timor Leste menyerang duluan. Bolehlah kita bawa rudal balistikan ke sana. Untuk saat ini, Indonesia menganggap Timor Leste sahabat ASEAN. Keduanya menjalin kerjasama ekonomi, perdagangan, perbatasan, dan tenaga kerja. Invasi akan merusak hubungan baik dan menutup peluang kerjasama strategis. Indonesia pun tidak ingin mengulang masa lalu kelam 1975 sampai 1999. Konflik panjang terjadi selama 24 tahun, menguras banyak biaya, korban jiwa, dan tekanan diplomatik. Indonesia tidak ingin mengulang konflik berdarah dan citra buruk di dunia internasional. Pak Prabowo selalu mengatakan, 1000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Komisi 1 DPR pun oleh Soleh mendesak pemerintah segera mengambil jalur diplomasi dalam merespon warga NTT yang ditembak oleh aparat Timor Leste. Diplomasi harus segera diambil oleh pemerintah Indonesia agar konflik di perbatasan dapat segera terselesaikan dan tidak melebar. Sengketa batas wilayah ini harus diselesaikan secara tuntas, jangan sampai konflik berkepanjangan terus menelan korban dan warga sipil. Ya, semoga cepat selesai ya, dan aparat kita juga lebih sering berpatroli agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sampai di sini Luli Kania, teman waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.